Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardiansyah dari program studi Ekonomi Syariah non reguler. Baik, pada hari ini eh, saya akan mempresentasikan mengenai rancang bangun ekonomi Islam. Sebagaimana yang tampak dalam PowerPoint, di sini ada sebuah bangunan yang mirip rumah yang terdiri atas fondasi, tiang, dan atap. Nah, inilah yang menjadi rancang bangun dari ekonomi Islam itu sendiri. Apa yang menjadi dasarnya? Dasarnya itu adalah tauhid, adal, nubuah, khilafah, dan ma'at. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita melakukan kegiatan ekonomi, ketika kita mengesahkan Allah atau mengimplementasikan nilai-nilai ketauhidan, maka tentu saja kita tidak akan berbuat curang atau merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, adil atau keadilan. Artinya kita dalam ekonomi, khususnya ekonomi Islam, nilai-nilai keadilan adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari transaksi ekonomi yang kita lakukan. Kemudian nubuah atau sifat-sifat Nabi. Yang pertama adalah fatona, siddiq, amanah, tablik. Jadi hal itulah yang harus kita implementasikan ke kita ketika kita melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian yang keempat adalah khilafah atau pemerintahan. Artinya pemerintah juga harus mengambil suatu kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam itu sendiri dan selalu menjunjung tinggi juga nilai-nilai keadilan. Kemudian ma'at, ma'at itu adalah hasil. Dalam konteks ekonomi Islam sendiri, hasil itu tidak didefinisikan hanya pada wilayah materi saja, tetapi juga pada wilayah non materi. Artinya bukan hanya yang bersifat keduniawian saja, tetapi juga yang bersifat ukhrawi. Kelima poin inilah yang menjadi landasan dari ekonomi Islam itu sendiri. Kemudian terlihat pada gambar juga di sana ada tiang-tiang dari bangunan itu. Yang pertama adalah multi-type ownership, ada freedom to act, dan ada social justice. Yang pertama multi-type ownership, kepemilikan multi. Artinya dalam ekonomi Islam itu mengakui adanya kepemilikan individu, juga adanya kepemilikan swasta, juga ada kepemilikan negara. Jadi inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi-ekonomi yang lain. Artinya dalam ekonomi Islam kebebasan itu kebebasan mempunyai hak milik itu diatur. Artinya bukan hanya negara yang diberikan kekuasaan untuk mengatur kepemilikan, bukan juga diberikan kepada masyarakat sepenuhnya. Artinya ada dalam ekonomi Islam ini ada kepemilikan individu itu diakui. Tetapi untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Hal ini supaya tidak terjadi tindakan monopoli yang akan tentunya merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, freedom to act atau kebebasan. Dalam artian ini bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi bebas dalam artian tetap terikat pada nilai-nilai nilai-nilai kejujuran, amanah, adil, dan lain-lain. Artinya dalam ekonomi kita harus tetap memperhatikan nilai-nilai, karena nilai-nilai lah yang paling membedakan antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain. Kemudian social justice atau keadilan sosial. Jadi keadilan sosial adalah tujuan dari sistem ekonomi.
Islam itu sendiri. Karena dengan adanya keadilan, maka kehidupan masyarakat akan sejahtera. Artinya tidak terjadi yang namanya ketimpangan. Kemudian setelah adanya ketiga tiang ini, maka atapnya adalah akhlak. Artinya akhlaklah yang menjadi dasar utama dalam berekonomi Islam. Karena ketika akhlaknya buruk, maka walaupun tiang atau pondasinya baik, ketika akhlak ini buruk, tentu juga tidak bisa. Artinya akhlak ini adalah, kita berbicara akhlak artinya berbicara masalah subjek atau pelaku ekonomi Islam itu. Jadi produsen, konsumen haruslah mempunyai akhlak yang baik agar nilai-nilai tauhid, adal, nubuwah, khilafah, ma'at, kemudian tiang-tiangnya multi-type ownership, freedom to act, dan social justice ini dapat terimplementasi dengan baik. Kemudian ada pengertian dari kebutuhan itu sendiri. Jadi rancang bangun ekonomi Islam itu sangat terkait juga dengan kebutuhan, karena kebutuhan adalah salah satu alasan kenapa seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Jadi pengertian dari kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya, yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah secara maksimal. Kemudian, menurut Asy-Syatibi terdapat 3 jenis kebutuhan dalam Islam. Yang pertama, daruriyah, hajiyat, dan taksimiyah. Daruriyat itu adalah kebutuhan primer seperti makanan pokok, kemudian hajiyat itu kebutuhan sekunder. Kalau kita mahasiswa mungkin bisa diartikan hajiyat ini laptop. Kemudian kalau taksimiyat itu adalah kebutuhan tersier. Maksudnya mungkin seperti rekreasi atau liburan, itu dapat dikatakan sebagai taksimiyat. Kemudian ada wants and scarcity, keinginan dan kelangkaan. Kesenjangan antara sumber daya yang ada dengan kebutuhan manusia. Kemudian keterbatasan manusia serta munculnya konflik antara tujuan duniawi dan ukhrawi menyebabkan terjadinya kelangkaan relatif. Kemudian keterbatasan manusia menyebabkan banyak hal terasa langka. Artinya begini, sumber daya sebenarnya adalah sesuatu yang tidak terbatas, namun karena kemampuan manusia yang terbatas, sehingga kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa kadang tidak sesuai dengan volume keinginan yang dibutuhkan oleh konsumen. Akibatnya terjadi yang namanya kelangkaan yang bersifat relatif. Bagaimana cara untuk mengatasi hal ini? Maka dilakukan adalah melakukan efisiensi sebagai solusi. Artinya efisiensi dari segi konsumsi, efisiensi dari segi distribusi, efisiensi dari segi produksi. Kemudian maslahah versus utilitas. Maslahah ini identik dengan ekonomi Islam, utilitas identik dengan ekonomi konvensional. Maslahah adalah pemilikan atau kekuatan dari barang atau jasa yang memelihara prinsip-prinsip dasar dan tujuan hidup manusia di dunia. Kemudian menurut Asy-Syatibi, seluruh barang dan jasa disebut maslahah bagi manusia jika mempertahankan kelima maqasidus syariah. Nah, yang pertama menjaga keimanan, yang kedua menjaga kehidupan, menjaga kekayaan, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Kemudian teori ekonomi konven menggambarkan utility sebagai pemilikan terhadap barang atau jasa untuk memuaskan keinginan manusia. Menurut ekonomi Islam, maslahah lebih objektif dari konsep utility. Kenapa dikatakan bahwa maslahah lebih objektif? Karena kalau utility atau kepuasan sendiri, setiap orang itu berbeda-beda.
kadang si A diberikan misalnya benda A, dia merasa puas. Sementara kalau bagi pihak B belum tentu. Artinya utilitas ini subjektif, berbeda dengan masalah yang lebih objektif. Seperti itu. Baik, demikianlah presentasi dari saya mengenai materi rancang bangun ekonomi Islam. Adapun kekurangan-kekurangan yang ada, mohon dimaafkan karena kami selaku manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.